Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Mbah Wo dari Purwajaya Farm. Selamat malam minggu. Suasana hujan daripada tidur masih sore. Saya akan coba bagi beberapa tips buat kawan-kawan peternak pemula sebelum memilih jenis kambing atau domba untuk dipelihara. Pertama adalah menentukan target pasar. Kenapa target pasar kita tentukan? Seperti kita ketahui bahwa lingkungan sekitar sangat berpengaruh terhadap penjualan atau perkembangan usaha kawan-kawan. Salah satunya di daerah saya di Blitar, yang hari ini ramai kambing crossbur. Beberapa wilayah crossbur ramai. Kita harus selain mengikuti arus juga fokus pada salah satu jenis kambing atau domba dan salah satu jenis usaha yang akan kita geluti. Misal untuk jantan, breeding, ataupun perah, ada juga untuk kontes. Nah, kita harus pandai-pandai menentukan target pasar sambil melihat perkembangan ke depannya. Jenis kambing domba yang bagus adalah yang paling laku dijual. Seperti materi atau pengetahuan yang saya dapat ketika saya ikut pelatihan, jenis kambing domba yang bagus adalah yang paling laku dijual. Jadi tidak harus besar, warnanya bagus. Yang laku dijual yang bisa mendapatkan untung yang banyak atau uang yang banyak. Nah, itulah kambing yang paling bagus. Nah, ini ada saya tampilkan tabel perbedaan kambing domba mulai dari nama Latin, jumlah kromosom, rambut. Nah, yang sering kita ketahui kalau rambut antara kambing dan domba pasti beda. Kalau domba itu keriting dan harus dicukur, kalau kambing ada yang lurus dan halus, tidak harus dicukur. Kemudian ada tanduk, telinga. Nah, kalau bibir, jenggot, nah ini yang membedakan sekali adalah kalau kambing berjenggot dan domba tidak berjenggot. Ekor, bau. Nah, ini bau ini sangat jelas sekali untuk kambing yang mungkin sudah poel atau sudah dewasa di atas 1 tahun, pasti akan menimbulkan bau atau mengeluarkan bau perengus atau bau khas kambing, khususnya kambing jantan. Dan perilaku dari domba, kambing, kalau domba sering berkelompok, sedangkan kambing individu. Makanya untuk pengemukan kambing biasanya kandangnya dibaterai dan diisi 1 ekor 1 blok seperti ini. 1 ekor 1 blok. Kalau domba biasanya koloni 1 meter bisa diisi 4 atau 5 ekor. Untuk pakan aslinya adalah untuk domba itu rumput, mayoritas rumput. Kambing daun-daunan, rambanan. Namun seiring berjalannya waktu dilakukan adaptasi seperti yang saya ketahui di
Trenggalek, salah satu peternak ada yang dombanya pakannya seadanya. Artinya seadanya ya pakannya daunan, ya rumput, ya seadanya. Untuk kambing di kandang kami, pakannya yang sering adalah rumput, ramban atau daunan jarang. Kita sesuaikan dengan sumber pakan di daerah sekitar. Untuk adaptasinya memang kambing agak lama daripada domba. Ciri kambing jantan dan betina, jadi kalau untuk kambing jantan pasti memiliki testis atau buah zakar, istilahnya torpedo, nama kerennya torpedo. Kalau betina memiliki ambing dan puting susu. Untuk domba dan kambing sama. Nah, ini jenis kambing. Yang pertama ada kambing kacang dengan ciri-ciri umum warnanya merah, atau istilah orang Jawa warnanya merah. Badan kecil, pendek, bertanduk, bulunya pendek, warna tunggal. Kadang ya kombinasi. Ini warna favorit kalau orang Jawa atau mau nyembelih biasanya warna-warna favorit. Tidak terlalu besar kambingnya, tapi karkas sangat baik. Kemudian ada kambing peranakan Etawa Senduro, badan besar, bulu panjang, warna dominan putih, dan seterusnya. Ini berasal dari daerah Senduro Lumajang, yang ciri khususnya adalah tidak bertanduk, yang masih Senduro asli, dan yang persilangan sudah memiliki tanduk karena mencari keunggulan-keunggulan daripada kambing Senduro. Makanya dilakukan persilangan, termasuk kambing perah dan kambing kontes. Nah, sedangkan yang soalnya adalah kambing Jawa Randu, biasa disebut juga koploan karena telinganya yang lebar dan lemas. Termasuk kambing pedaging. Nah, ini adalah kambing Etawa Kaligesing yang awalnya dari Jawa Tengah, namun pengembangannya sudah kemana-mana, sudah persilangan-persilangan, sehingga banyak keunggulan-keunggulan yang ditonjolkan. Ciri khasnya kepala berwarna hitam, badannya putih, termasuk jenis kambing perah dan kambing kontes. Ini yang baru-baru ini ngetren aja, kambing bur, disebut juga kambing pedaging. Badannya besar, pendek, orang menyebutnya seperti babi. Pertambahan BB-nya, bobot badan hariannya sangat tinggi. Nah, termasuk juga kambing pedaging. Dan hari ini juga ramai kambing bur disilangkan dengan kambing lokal yang namanya cross bur.
cari keunggulannya. Kemudian ada kambing saanen. Kambing saanen badannya pendek, tanduknya panjang, hampir sama dengan kambing bur untuk badan dan tanduk. Hanya warnanya dominan putih atau krem. Termasuk kambing perah karena produktivitas susunya sangat tinggi. Nah, itu beberapa jenis kambing yang banyak dikembangkan atau diternakkan baru-baru ini. Dan ada jenis domba merino yang badan besar, kaki pendek, dan seterusnya. Tipe domba penghasil wol dan termasuk domba pedaging. Yang utamanya adalah penghasil wol, yang kedua adalah pedaging, dan juga mulai banyak disilang-silangkan untuk mengambil pertambahan bobot hariannya yang tinggi dan juga badannya yang besar. Yang kedua ada domba Texel. Ciri khususnya adalah badannya dipenuhi bulu keriting, tapi kepala dan kakinya tidak berbulu, termasuk domba pedaging. Di daerah Wonosobo, domba Texel disilangkan dengan kambing lokal Wonosobo yang banyak dikembangkan saat ini dengan sebutan domba Wonosobo atau dombos. Kemudian ada domba Garut. Domba Garut dengan ciri khas tanduk yang besar melingkar, termasuk domba pedaging dan domba kontes. Banyak terdapat di daerah Jawa Barat, Garut. Kemudian berikutnya ada domba Awasi. Warnanya menyerupai kambing bur, kepala coklat dan badannya putih. Cuman bulunya lebih panjang dan keriting, termasuk domba perah. Domba Dorper, kalau dengan kambing hampir sama karena kepalanya hitam dan badannya putih, termasuk domba pedaging. Ini juga banyak disilakan dengan domba-domba lokal, baik dengan domba ekor gemuk maupun domba ekor tipis. Domba Sapudi. Domba Sapudi ini banyak atau ternak lokal di Kepulauan Sapudi, Madura, termasuk jenis domba pedaging dengan ciri khas hampir sama dengan domba ekor gemuk karena ekornya juga tebal. Nah, ini domba ekor gemuk, bulunya yang banyak hanya di sekitaran leher dan ekornya cukup besar, hampir sama dengan domba Sapudi, termasuk domba pedaging. Dan ada domba ekor tipis. Domba ekor tipis ada kacamata hitam. Warna hitam di sekitar matanya seperti kacamata, badannya kecil, ekornya kecil, cenderung beranak lebih dari satu ekor. Bulunya gimbal, bulunya keriting gimbal. Tambahan bobot hariannya rendah, tapi karkasnya cukup baik.
sekian tadi beberapa tips atau terkait jenis kambing dan domba buat kawan-kawan yang mau memelihara kambing dan domba atau melakukan usaha kambing, peternakan kambing domba. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Sampai bertemu lagi di tips berikutnya.